Di bawah langit malam yang pekat, di antara desau angin dan suara jangkrik yang sahut-menyahutan, ada sebuah janji yang terucap. Sebuah janji yang lebih tajam dari bilah pedang paling tajam sekalipun. Dua pendekar muda, hati mereka terikat oleh sumpah di tengah dunia yang dilanda perang. Mereka bersumpah untuk bertemu lagi ketika debu pertempuran telah mereda dan kedamaian kembali memeluk bumi. Namun, waktu adalah sungai yang deras, dan takdir adalah arus yang tak terduga. Janji mereka diuji oleh jarak, oleh sunyi, dan oleh kejamnya perpisahan. Inilah kisah tentang pedang yang menjadi saksi, dan janji yang menantang waktu. Suara jangkrik malam mengisi keheningan, hanya terpecah oleh denting lembut pedang yang ditarik dari sarungnya. Cahaya bulan memantul di atas baja yang dingin, menyinari dua wajah muda yang dipenuhi tekad dan sedikit kegelisahan. Yuer menatap dalam ke mata Lan Fang, suaranya bergetar namun tegas. Lan Fang, janji ya, kalau perang ini selesai, kita bertemu lagi di tepi sungai ini, di bawah bulan yang sama. Matanya memantulkan harapan yang rapuh, sebuah doa di tengah kekacauan. Lan Fang menggenggam gagang pedangnya lebih erat, seolah menggenggam janji itu sendiri. Aku janji, Yuer, tatapannya tak kalah kuat, sebuah jangkar di tengah badai yang akan datang. Sampai saat itu tiba, jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai terluka. Dia menyarungkan kembali pedangnya. Itu bukan sekadar perpisahan, itu adalah segel, sebuah kontrak suci yang akan mereka bawa ke medan perang yang terpisah. Angin malam membawa pergi kata-kata mereka, tetapi janji itu tetap tertinggal. Terukir di hati masing-masing, lebih kuat dari baja terkuat sekalipun. Mereka berpisah jalan, dengan satu tujuan bersama, bertahan hidup untuk menepati janji itu. Bertahun-tahun berlalu dalam sekejap mata. Suara denting pedang di bawah bulan berganti dengan deru perang yang memekakan telinga. Teriakan para prajurit, desingan anak panah yang membelah udara, dan pekik kesakitan menjadi lagu pengiring hari-hari mereka. Keduanya bertarung di front yang berbeda, dipisahkan oleh gunung dan lembah, oleh ribuan musuh dan ketidakpastian. Surat-surat yang mereka tulis, penuh dengan kerinduan dan harapan, hilang ditelan angin perang, tak pernah sampai ke tujuan. Kabar berita menjadi barang langka, dan setiap matahari terbit membawa pertanyaan yang sama, apakah dia masih hidup? Apakah dia masih mengingatku? Dunia di sekitar mereka berubah. Kerajaan bangkit dan runtuh. Sekutu menjadi musuh, dan musuh menjadi abu. Tapi di tengah segala perubahan itu, ada satu hal yang tetap sama, sebuah sudut kecil di hati mereka yang terus menunggu. Hati mereka, meski dipenuhi luka dan lelah oleh pertempuran tanpa akhir, tetap berpegang pada sebuah janji yang diucapkan di tepi sungai bertahun-tahun lalu. Kenangan akan tatapan mata di bawah sinar bulan menjadi satu-satunya pelita di tengah kegelapan perang yang tak berujung. Harapan untuk bertemu lagi menjadi alasan mereka untuk terus mengangkat pedang, untuk terus bernapas. Akhirnya, suara perang mereda, asap pertempuran menipis, digantikan oleh keheningan yang canggung. Kedamaian, yang dulu terasa seperti mimpi, kini menjadi kenyataan. Lan Fang, dengan langkah yang lebih berat dan wajah yang diukir oleh kerasnya waktu, kembali ke tepi sungai itu. Tempat di mana semuanya dimulai. Suara gemericik air sungai yang tenang terdengar familiar, seolah menyambut kepulangannya. Dia menunggu. Menit terasa seperti jam, dan jam terasa seperti selamanya. Keraguan mulai merayap, apakah janji itu hanya tinggal kenangan? Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Langkah yang familiar, namun asing. Lan Fang berbalik. Di sana, berdiri seorang wanita. Wajahnya tak lagi selembut dulu, ada guratan ketegasan dan bekas luka tipis di pelipisnya. Namun, mata itu masih sama, penuh dengan kekuatan dan kerinduan yang dalam. Itu adalah Yuer. Kau datang. Bisik Yuer, suaranya sedikit serak, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lan Fang tersenyum tipis, senyum yang membawa beban bertahun-tahun penantian. Aku hampir tak mengenalimu, katanya jujur. Perang telah mengubah mereka, membentuk mereka menjadi pribadi yang berbeda dari dua anak muda yang dulu mengucap janji. Yuer mengangguk pelan, aku juga hampir tak mengenalimu. Ada jeda sejenak, diisi oleh suara angin dan detak jantung mereka sendiri. Tapi janji tetaplah janji, lanjut Yuer, dengan keyakinan yang tak goyah. Tanpa berkata-kata lagi, mereka berdua menarik pedang mereka secara bersamaan. Bukan untuk bertarung, bukan untuk saling menyerang. Mereka menyilangkan pedang mereka di udara,
dentingannya menggema, memecah keheningan. Baja bertemu baja, bukan sebagai senjata, tetapi sebagai jembatan. Jembatan untuk saling memahami luka yang tak terucap, untuk merasakan pertempuran yang telah mereka lalui sendirian, dan untuk membangun kembali kepercayaan yang diuji oleh waktu. Di tepi sungai itu, di bawah langit yang mulai senja, dua pendekar menemukan jalan mereka kembali, tidak hanya satu sama lain, tetapi juga pada diri mereka sendiri. Janji itu, akhirnya, ditepati. Janji yang dijaga oleh waktu, apakah pada akhirnya masih bisa ditepati? Kisah mereka membuktikan bahwa kekuatan sebuah sumpah bisa melampaui perang dan perpisahan. Terima kasih sudah menonton kisah pedang dan janji. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.